Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita hari ini akan membahas tentang geometri ruang. Geometri ruang seperti apa sih yang kita bahas? Untuk hari ini yang akan kita bahas tentang jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang itu akan melibatkan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang itu sendiri. Yang pertama, ada yang dinamakan titik, kemudian garis, sudut, dan bidang. Menentukan jarak pada bangun ruang. Jarak titik ke titik. Yang pertama, jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Bagaimana yang dimaksud adalah di sini ada bidang alfa. Kemudian ada titik A dan titik B yang sudah dihubungkan dengan suatu garis. Jadilah sebuah ruas garis AB. Untuk menentukan jarak titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis AB itu sendiri. Selanjutnya, jarak titik ke garis. Jarak antara titik A dan garis H adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis H. Contohnya di sini ada kubus. Kubus di bawah ini menunjukkan jarak titik H ke garis AC, yaitu garis HP. Jika panjang rusuk kubus adalah A cm, panjang HP dapat dihitung dengan tahapan berikut. Jadi, awalnya kita harus mencari bidang ACH dulu, yaitu adalah segitiga ACH sama sisi. Bagaimana kita menentukan bidang ACH? Jadi, kita gambar dulu garis yang menghubungkan dari titik A ke titik C, yaitu adalah diagonal sisi pada bidang alas. Selanjutnya garis C ke H, masih diagonal sisi. Dan yang terakhir A ke H, juga merupakan diagonal sisi. Itulah alasannya kenapa segitiga ACH disebut segitiga sama sisi. Selanjutnya kita tarik garis lagi diagonal B. Kita tarik garis diagonal B ke D. Dan akan berpotongan di garis AC di titik P. Karena segitiga ACH sama sisi, maka HP merupakan tinggi dari segitiga ACH, di mana P titik tengah dari AC. Jadi kita tarik garis dulu P ke H. Nah, P ke H di situ kenapa bisa disebut tinggi? Karena P ke H akan menjadi P akan garis HP itu akan tegak lurus dengan garis AC. Nah, jadi di sini ada segitiga CPH. Untuk ukurannya AC sama dengan AH sama dengan CH sama dengan A akar 2. Didapat A akar 2 dari mana? Dapat A akar 2 karena masing-masing AC, AH, dan CH itu adalah diagonal sisi. HP kuadrat, jadi kita akan mencari panjang HP atau jarak titik H ke garis AC. HP kuadrat sama dengan CH kuadrat dikurang CP kuadrat. CH kuadratnya kita bisa ganti dengan A akar 2 dipangkatkan 2 dikurang setengah kali A akar 2 dipangkatkan 2. Jadilah 2A pangkat 2 dikurang 2 per 4A pangkat 2 sama dengan 6 per 4A pangkat 2. Jadi HP sama dengan akar dari 6 per 4A pangkat 2 atau sama dengan setengah A akar 6. Selanjutnya jarak titik ke bidang.
Jarak antara titik A dan bidang alfa adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Yang dimaksudkan di sini adalah ada sebuah garis A pada bidang alfa. Kemudian masing-masing tegak lurus. Garis A ini tegak lurus terhadap perpotongan di bawah sini. Bukan. Tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jadi di situ ada ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Artinya, titik tersebut dengan suatu bidang alfa itu tegak lurus. Di sini akan tegak lurus. Sini akan tegak lurus pada titik P. Titik P itu titik apa? Titik perpotongan antara dua garis ini. Dua garis ini adalah titik potong proyeksi dari garis D. Garis D itu adalah garis yang terbentuk dari titik A. Selanjutnya, garis L dikatakan tegak lurus bidang alfa jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis lurus yang melalui titik potong garis L dengan bidang alfa. Nah, jadi nggak ada bedanya sama yang di atas. Hanya saja kalau di sini bukan suatu titik tapi suatu garis. Garis dikatakan tegak lurus terhadap bidang alfa jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis lurus yang melalui titik potong garis L dengan bidang alfa. Jadi di sini dia garisnya akan tembus bidang. Contohnya, diketahui balok ABCDEFGH berikut. Jadi kita akan mencari jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, jarak antara titik dan bidang. Jarak antara dua titik. Kalau jarak antara dua titik, artinya di sini ada titik A yang dihubungkan dengan titik C. Atau AC merupakan diagonal bidang alas ABCD. Selanjutnya A ke G. Titik A ke titik G, atau titik H ke titik B, yang merupakan diagonal ruang. Nah, silakan kalian lengkapi jarak antar dua titik yang kalian ketahui. Tuliskan minimal 4 titik selain contoh di atas. Jarak antara titik dan garis. Masih balok yang sama. Titik A ke garis CG adalah AC, karena AC tegak lurus dengan CG. Titik A ke garis CG. Artinya, garis CG-nya kita warnai dulu. Untuk A ke garis CG, itu adalah AC. Kenapa bisa AC? Karena AC di sini AC tegak lurus dengan CG. Itulah yang bisa dihitung jaraknya. Saat ada titik ke garis, kita mencari yang tegak lurus. Jarak itu selalu yang terpendek atau yang tegak lurus. Kemudian, titik A ke garis BC adalah AB. Titik A ke garis BC. Jawabannya adalah AB. Kok bisa AB? Karena AB dan BC itu juga tegak lurus. Selanjutnya, tentukan jarak antara titik dan garis selain yang tertulis di atas, minimal 3 pasang. Artinya, misalkan titik A ke garis CG, titik A ke garis BC. Cari lagi selain itu. A ke garis CG itu adalah 1 pasang, A ke garis BC itu juga 1 pasang. Berarti kalian harus mencari pasangan antara titik dan garis selain yang tertulis di atas. Jarak antara titik dan bidang.
kubus yang balok yang sama. Kemudian yang kita cari di sini titik dan bidang, jarak antara titik dan bidang. Titik G ke bidang ABCD adalah CG. Titik G, ini titik G, kemudian ke bidang ABCD. Jawabannya adalah CG. Kenapa bisa CG? Lagi-lagi Ibu ingatkan, jarak itu selalu kita pilih yang terpendek dan yang otomatis, kalau terpendek itu otomatis tegak lurus. Nah, jadi ini bidangnya. Kemudian ini titiknya. Kita tinggal cari garis yang menghubungkan antara bidang dan titik yang tegak lurus. Berarti di sini adalah garis CG. Setelah itu, Ibu akan menggambarkan diagonal-diagonal ruang, beberapa diagonal ruang dari balok ini. Garis CE, garis HB, dan garis AG. Masing-masing berpotongan di satu titik. Nih, berpotongan di satu titik. Ibu kasih nama titiknya adalah titik O. Kemudian, Ibu tarik lagi nih garis diagonal. Diagonal alas sekarang, A ke C. Diagonal alas AC itu bersamaan dengan titik O dan titik P. Kok ada titik P sih, Bu? Ya, titik P itu adalah hasil dari tegak lurus dari proyeksi antara titik O, di sini adalah perpotongan dari diagonal-diagonal ruang. Terus namanya proyeksi itu pasti akan membentuk suatu garis tegak lurus. Nah, titik O ke bidang ABCD adalah OP. Maksudnya apa? Jarak dari titik O ke bidang ABCD itu adalah OP ini. Nah, jadi untuk mencari besaran jaraknya, titik O ke bidang ABCD adalah OP. Kalau misalkan kita mau mencari titik O ke bidang EFGH, artinya kita cari dulu titik potong diagonalnya. Kita cari dulu diagonal sisi dari EFGH. Kemudian kita proyeksikan O ke atas itu, ke bagian diagonal sisinya. Nah, nanti akhirnya kita akan mendapatkan suatu ruas garis yang tegak lurus juga. Itu yang disebut dengan jaraknya. Kita tinggal menghitung menggunakan teorema Pythagoras. Ya, sekian dari Ibu untuk jarak yang ada di bangun ruang atau jarak pada bangun ruang. Semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.